Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Suci Rohimawati, NIM 2018 017021. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang ada di BI tahun 2016 sampai 2020. Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak dalam membayar dan menyetorkan pajaknya ke kas negara yang mendapatkan timbal balik secara tidak langsung. Target penerimaan pajak di Indonesia masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan. Pajak menjadi salah satu kontribusi masyarakat dalam melaksanakan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pajak tentu adanya kendala, salah satunya yaitu penghindaran pajak. Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan yang ada di BEI yaitu PT Adaro Energi Tbk yang diketahui sejak tahun 2009 sampai 2017 yang diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. PT Adaro Energi Tbk telah melakukan pemindahan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia melalui jaringan perusahaan yang ada di luar negeri. PT Adaro Energi Tbk bisa membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, yaitu 125 juta dolar. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi pajak perusahaan, dan tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas kinerja perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu menggunakan aset perusahaan dengan efektif dan optimal. Capital intensity merupakan investasi aset tetap yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan pada aset tetap. Inventory intensity atau disebut dengan intensitas persediaan merupakan bagian aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dan dapat digambarkan seberapa besar jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Saham institusi merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, dan institusi lainnya. Penelitian ini menggunakan teori keagenan, yaitu yang menjelaskan hubungan kedua belah pihak antara pemilik atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Hubungan keagenan ini sering menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, salah satunya terhadap tingkat perlakuan pajak. Manajer sebagai agen yang menginginkan peningkatan laba yang tinggi, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal ingin menekan biaya pajak dengan melalui laba yang rendah. Dapat dilihat dalam kerangka pikir penelitian, terdapat 3 variabel independen. Yang pertama, profitabilitas, yang kedua, capital intensity, dan yang ketiga, inventory intensity. Untuk variabel dependen atau variabel Y, yaitu penghindaran pajak, dan untuk variabel moderasi menggunakan kepemilikan institusional. Sehingga didapat hipotesis yang pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua, capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga, inventory intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang keempat, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kelima, kepemilikan institusional
memperlemah pengaruh positif capital intensity terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang keenam, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif inventory intensity terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 45 perusahaan yang sesuai dengan kriteria dengan data yang diolah sebanyak 225 laporan keuangan. Sampel menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen, dan analisis nilai selisih mutlak yang digunakan untuk menguji variabel moderasi. Hasil analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien beta sebesar negatif 0,100, nilai T sebesar negatif 3,345, dan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005, sehingga dapat dikatakan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak lebih rendah sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak. Maka profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel capital intensity memiliki nilai T 0,00 dan nilai signifikan sebesar 1,00 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Bahwa seberapa besar tingkat capital intensity atau besarnya aset dalam perusahaan tidak digunakan untuk melakukan penghindaran pajak, namun digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Untuk variabel inventory intensity memiliki koefisien beta sebesar 0,059, nilai T sebesar 2,176, dan nilai signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05, yang artinya kemampuan perusahaan dalam membayar pajak tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga inventory intensity berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil dari analisis nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa pada variabel moderasi pertama, nilai koefisien sebesar 0,010, nilai T sebesar 1,717, dan nilai signifikan sebesar 0,088 lebih besar dari 0,05. Artinya, interaksi antara profitabilitas dengan kepemilikan institusional tidak signifikan, sehingga kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Variabel moderasi kedua memiliki nilai koefisien negatif 0,009, nilai T sebesar negatif 1,456, dan nilai signifikan sebesar 0,147, jauh lebih besar dari 0,05. Artinya, interaksi variabel capital intensity dengan kepemilikan institusional tidak signifikan, sehingga kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, variabel moderasi ketiga memiliki nilai koefisien negatif 0,006, nilai T sebesar negatif 1,182, dan nilai signifikan sebesar 0,238 lebih besar dari 0,05. Maka interaksi inventory intensity dengan kepemilikan institusional tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh inventory intensity terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,
capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghinaan pajak, dan inventory intensity berpengaruh negatif terhadap penghinaan pajak. Untuk variabel moderasi, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity terhadap penghinaan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti transfer pricing, financial distort, serta menambah variabel moderasi selain kepemilikan institusional, serta menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian seperti sektor pertambangan dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambah waktu penelitian lebih dari 5 tahun, sehingga data akan lebih memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.